Hai, saya Mara Suherman, masih di rumah, masih dalam rangka motret di rumah aja. Jadi video kali ini saya mau share lagi tips memotret di rumah dengan alat-alat yang ala kadarnya. Lagi corona begini nggak bisa kemana-mana, muter-muter sekitar di area taman begini. Gimana kalau kita coba cari daun-daun kering? Nah, ini ada daun kering. Kita coba ya buat ntar jadi model hari ini. Daun keringnya banyak. Kita bisa cari model. Kita coba cari yang bentuknya menarik. Yang mana ya? Ini bisa menarik juga. Nah, saya udah menemukan model hari ini. Jadi kita coba ya motret pakai ini. Kira-kira bisa dapat bagus nggak ya hasilnya? Nah, si daun kering ini kita coba masukin ke dalam ruangan. Ini kan bentuknya lumayan menarik ya kalau menurut saya sih. Kita coba taruh di atas kertas. Jadi kalau kita ambilnya nanti pakai angle kayak gini, ini angle flat lay. Nah, kira-kira seperti ini. Tapi pakai window lighting kita akan coba foto ya. Kalau misalkan butuh cahaya lebih, kita mungkin perlu artificial light. Nah, kalau dilihat dari angle flat lay kayak gini, sebenarnya ada shadow yang lumayan kuat di bagian sini. Ini kita coba fill pakai lampu ini. Shadownya sedikit berkurang, nanti tinggal dimainin aja. Nah, kayak gitu. Semakin dia dekat, shadownya semakin hilang. Kita coba ya. Lalu kalau misalnya cahayanya masih kurang maksimal, ya kita bisa deketin atau kita jauhin atau dikeatasin dikit. Nah, saya pakai lampu ini dia nyambung nih, bisa nyambung sama lampu-lampu lainnya. Jadi saya mau coba tambahin satu lampu lagi, kira-kira bisa dapat efeknya kayak gimana. Nah, coba dilihat. Detailnya semakin keluar, semakin jelas. Kemudian kalau kita sudah puas dengan hasilnya, kita coba ganti dengan benda yang lain, daun yang lain. Kita coba daun yang ini. Kira-kira bisa dapat hasilnya seperti apa ya? Kemudian satu hal yang harus diperhatikan juga soal kertasnya nih. Ini kebetulan kertas yang saya ambil tadi agak lecek. Jadi kita coba ganti pakai kertas satu lagi. Mudah-mudahan jadinya lebih bagus. Jadi yang ini kita singkirin dulu. Kita coba ganti pakai kertas yang lebih mulus. Nah, kita coba ya. Dicari aja, tinggal diputar-putar, cari angle yang paling bagus kira-kira di mana. Nah, ini kira-kira angle dari atasnya kayak gitu. Satu hal yang harus diperhatikan adalah jatuhnya shadow. Jadi kalau kita taruhnya posisinya di lantai kayak gini, dia biasanya ada shadow yang jatuhnya di sisi samping ini. Kalau suka dengan shadownya nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya kita nggak ingin shadownya muncul, coba kita naikin dikit. Jadi diangkat sedikit. Nah, kira-kira seperti ini. Dan shadow bagian sini, cahaya bagian sini kita naikkan juga. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kira-kira seperti ini. Dan untuk mendapatkan background putih yang benar-benar putih, memang harus dibuat sedikit overexpose. Karena kalau misalkan kita dalam kondisi exposure yang normal, biasanya cenderung agak abu-abu. Buat teman-teman yang lagi belajar lighting, mencari dimensi, bisa coba pakai lampu kayak gini ya. Coba aja dites dari samping, kemudian naik ke atas ya. Alternatif kedua, menggunakan settingan seperti yang di video saya sebelumnya. Jadi kita coba masukin lampunya di bawah, kemudian kita pakai
kaca dan juga kertas putih. Nah, tapi ini di atasnya kita kasih satu lampu lagi. Jadi kita bisa taruh di sampingnya. Jangan terlalu dekat karena nanti cahayanya terlalu keras, agak sedikit jauh, tapi memang harus dicoba-coba sih ini. Untuk pemilihan focal length juga harap diperhatikan karena kalau menggunakan lensa wide pastinya ada efek distorsinya. Jadi coba pakai lensa yang focal length-nya agak sedikit panjang, mungkin sekitar 50 mili. Nah, ini cari daunnya yang bentuknya menarik kayak gini ya. Jadi ada lekuk-lekukannya. Ini daun bunga Kamboja. Ini juga sama. Yang ini lebih besar. Jadi daun apa aja bisa sih, tinggal dicari yang ada di depan rumah yang kira-kira warnanya menarik. Ini kan kalau dikenain cahaya yang muncul warna goldnya ya. Ini juga sama, ini kayaknya bukan bunga Kamboja, ini daun lain, dan ini daunnya lebih tipis, jadi lebih transparan, warnanya bisa lebih keluar. Jadi dicoba-coba aja yang kira-kira mungkin dianggap tidak berguna, tapi ternyata bisa menjadi objek yang menarik buat difoto. Jadi kalau misalkan motretnya kayak begini tanpa ada fill-in light-nya di atas, dia akan nampaknya lebih gelap sehingga dimensinya tidak muncul. Tapi kalau kita kasih fill-in light, misalnya seperti ini, nah dimensinya akan semakin muncul. Kira-kira seperti itu. Jadi nanti posisinya tinggal dicari aja. Dicari posisi yang paling idealnya seperti apa, dan kira-kira shadow-nya mau seperti apa. Kemudian kadang-kadang teman-teman juga mungkin ada satu hal yang kadang-kadang nggak sadar ya, kalau ternyata lensa makro itu memiliki aperture yang berbeda. Ini kalau di sini sekarang saya set 8, ini kita bisa putar sampai f yang paling besar adalah f51. Jadi benar-benar dia punya ketajaman ruang itu bisa lebih luas karena mereka kan digunakan untuk menangkap benda-benda yang kecil. Jadi dia butuh ketajaman ruang yang lebih besar dibandingkan lensa-lensa biasa. Nah, ini dia yang kemarin saya iseng beli buat main-main di rumah nih. Saya sebenarnya bukan fotografer makro sih, tapi karena pengen nyoba, jadi akhirnya saya beli ini di Fokus Nusantara. Jadi ini mereknya Raynox, jadi super macro conversion lens. Jadi taruhnya di bagian depan. Nggak mahal sih, dia harganya juga kurang dari 1 juta, sekitar 800.000. Ya, mungkin ada merek yang lain tapi saya kurang tahu. Kebetulan saya coba beli yang satu ini. Selain lampu-lampu seperti ini, teman-teman kalau punya senter bisa juga digunakan senternya. Saya kebetulan punya satu senter. Ini sebenarnya senter yang digunakan oleh orang yang diving sih. Jadi senter LED yang lumayan kuat powernya. Jadi kalau teman-teman punya senter bisa juga dipakai untuk mencahayai objek yang kita gunakan. Apalagi kalau daun-daun ini kan mereka memiliki tekstur yang transparan. Jadi kita bisa tembusin dari bawah tembus ke atas. Jadi kalau teman-teman di episode kemarin yang kita memotret dengan buah-buahan itu mungkin berasa kok kayaknya saya punya foto kurang maksimal ya, kok kayaknya cahayanya nggak sampai tembus. Nah coba deh kita pakai lampu yang lebih kuat. Jadi kalau misalnya teman-teman ada lampu emergency yang lebih besar powernya, dicoba deh diganti. Jadi kayak misalkan saya pakai senter yang ini sekarang, kita coba sinarin dari bagian bawah. Nah hasilnya tuh berbeda. Bisa dilihat ya. Jadi dia punya dia punya daun itu seolah-olah lebih glowing. Lebih ada biasnya, lebih tembus. Tapi hati-hati juga kalau kita menggunakan senter seperti ini, karena kalau misalkan kita bocor nih kayak gini, kita dapat motif warna bulat kayak begini. Jadi kayak ada bulannya gitu. Nah ini harus dipikirkan juga soal jaraknya. Jadi dia tetap harus ada jarak antara senter itu sendiri terhadap bidang yang digunakan. Kemudian kalau misalnya teman-teman penasaran kenapa sih nggak dari atas, kenapa harus dari bawah, kita coba ya kalau dari atas. Nah kalau dari atas, kalau benar-benar langsung straight ke subjeknya, dia akan membuat subjek ini jadi overexposed, terlalu keras.
Jadi kita harus buat dia agak lebih jauh, misalkan kayak gini, jadi nggak langsung direct. Atau kita kasih dia kayak softbox gitu, kasih kertas lagi. Tapi memang hasilnya nggak semaksimal dari bawah. Jadi menurut saya biar efeknya lebih dramatis, tetap dari bawah itu bisa memunculkan serat-serat si daun ini. Nah, video kali ini tips memotret di rumah dengan daun-daun kering seperti ini sudah selesai ya. Jadi ini bisa didapetin di mana aja. Saya yakin di depan rumah banyak banget. Dan buat kameranya sendiri pakai apa aja bisa. Saya ada foto pakai handphone juga. Dan juga buat peralatannya, lightingnya simple banget. Cahaya ini bisa, lampu ini bisa didapetin di mana aja, di toko-toko. Dan juga pakai lampu-lampu emergency buat mati listrik, nah itu juga bisa. Silahkan dicoba. Buat teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Thank you for watching.